Halo, perkenalkan nama saya Sumitra Simangunsong dengan NIM 2213140005 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dengan dosen pengampu Dr. Lamhot Basani Sihomding MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian, dimensi, fungsi, serta peranan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kurikulum. Perkataan kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lalu, di mana istilah kurikulum untuk pertama kalinya digunakan dalam bidang olahraga, yaitu suatu alat yang membawa orang dari start ke finish. Baru pada tahun 1955, kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan yang berarti seperangkat atau suatu susunan sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar. Dalam pengertian lain, yaitu pengertian kurikulum secara tradisional, pengertian ini termasuk juga dalam pandangan klasik, di mana di sini lebih ditekankan bahwa kurikulum dipandang sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah yang mencakup pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah. Pengertian tradisional ini diterapkan dalam penyusunan kurikulum seperti kurikulum SD dengan nama Rencana Pembelajaran Sekolah Rakyat yang dilaksanakan pada tahun 1927 sampai pada tahun 1964, yang isinya sejumlah mata pembelajaran yang diberikan pada kelas 1 sampai kelas 6 SD. Pengertian kurikulum secara modern, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir dan diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Dari berbagai pengertian kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum ditinjau dari pandangan modern merupakan suatu usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman belajar bagi para siswa di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita bahas tentang dimensi kurikulum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian kurikulum terus berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Namun berdasarkan hasil kajian, diperoleh beberapa dimensi pengertian kurikulum sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjukkan suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar, mengajar, jadwal, serta evaluasi. 2. Kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencapai struktur personality dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakannya, mengevaluasinya, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem adalah tersusunnya kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai studi. Dimensi ketiga memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajar. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan kegiatan penelitian serta percobaan, sehingga menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan, yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi
atau pengawasan. Dan bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu proses belajar. Yang keempat, kita akan membahas tentang peranan kurikulum. Di sini terdapat 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing mengerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajengan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan yang kedua, peranan kreatifnya. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru, sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Mengapa kurikulum harus berperan kreatif? Sebab manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Yang ketiga, peran kritis dan edukatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai-nilai dan budaya mana yang perlu diperhatikan dan dipertahankan, dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermakna untuk kehidupan anak didik. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Kesimpulannya, awal mula kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga karena memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai garis finish. Dan pengertian kurikulum terus dikembangkan dengan perkembangan teori praktisi pendidikan. Namun dalam pengkajiannya bisa ditinjau dari sudut pandang dimensi yang telah dikemukakan oleh para ahli lainnya. Dan peranan kurikulum sangat penting untuk memajukan suatu pendidikan dan untuk memperkaya intelektual bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.